Halo, selamat sore istri kita cantik amat sih, istri kita babi lu, Gaga. Sore. Power lah dia. Buat main sama Arasi. Cara membuat istri kita bahagia cukup dengan donate 500.000. Yeay. Kemarin udah seneng banget sama Mas Budi ya. Ya Fani bener-bener selalu Iya lagi. lepas ya, kecuali Araki udah Cowoknya dikasihnya cuma 100.000 anjing. 50. 50.000 ya. Cuman masalah Oke guys, kita masuk ke game pertama di sini antara RRQ Ya walaupun versus Saskia Onyx. yang bilang ya kalau misalkan Wajir. sama dongeng. Tapi ya Kairi. Gila ini di luar yang Iya, seru banget ya. Wah, halo festival. rame banget. Gokil. gila. Itu kalau hujan bubar gerak aja. Enggak lah. Dilepas. Kalau pendukung Biasanya di band terus. pendukung Ngapain tim sih? Harus biasanya- hujan-hujanan. Iya. Oh, iya, di Orang kalau main sepak bola juga nggak ada yang bergerak, Dia Beb. naik, Pak. Gak ada ya? Nggak ada lah. Kalau Kamu doang kali. Lukas Karena hujan yang nanti sakit. Lukas ini cukup powerful ya, kita akan setuju juga. Tapi banyak sih sebenarnya untuk kita Kairi. Gila RRQ perspek jarang banget guys. Untuk memainkan apapun, Baxia ini masih ada loh. Best of 7. Masih Bisa, bisa bisa. kan sebenarnya. Iya. Dan draftnya jadi lebih banyak variabelnya kalau mau bahas ya. ya Pak. Oh tapi kali ya dulu. Hero-hero yang lebih melakukan banyak movement ya. Nah, cuman masalahnya balik lagi di Indonesia nih ataupun dari regional kita. Ini masih sering loh ada sindrom Kalea diambil Bah. tapi nggak ada pola damage-nya, Prof. Nah, ini nih. Ini sebenarnya apa yang dipikirkan oleh tim, Prof? Mereka emang pengen buka team fight duluan dibandingkan nanti Parsianya di musuhnya yang bakal bed, setup Beb. 5 duluan. Iya. Jadi Karena Parsia biasanya kalau adalah misalkan kunci ya. lawan hero-hero pick off. Tapi si Zan emang jago banget. Biasanya kan pasti Mas RRQ win mau kok pick ya, jangan dong Mereka pick bakal orang play bro. jauh dulu. Nah, ketika ada yang muncul di landing jauh, yang kelihatan di depan kita itu yang bakal diculik. Nah, cuman masalahnya kan dengan Gila penuh dengan banget Kalea anjing. tanpa ada pola damage mungkin ya. Ini kan ngaruhnya gede banget juga ya, Bapak. Ini apa-apaan, ini penuh banget gila. Kalea ini paling Buset. Goldman dan Patrick kan. Mid lanernya bisa Parsia. Parsia biasanya nih. Benar. Dan Parsia sebenarnya bisa terbuka nih kalau mau diambil sekarang. Oh, sorry di band. Dan jangan lupain power early game dari Kalea juga kan. Kayak Kalea di early game itu ada pasifnya yang kuat, ngasih heal ke temen Pak. Yap. Iya juga power crowd controlnya juga yang begitu besar di early game gitu. Itu juga mungkin salah satu Moskovnya suka sih gua picknya guys. Kenapa sering banget di pick. Ini kayaknya grand final ini hero-nya benar-benar dikeluarin semua deh. Dan sebenarnya kalau kita melihat Kalea nih, dia itu akan membuat kita sustain waktu. Dan di sebelah kita Kingdom ya guys. Kita bakal kita nggak Iya, heal juga. sebelah. Jadi pas banget nih ya kalau mau teriak bareng ya. Nah sekarang nih terlihat Baxia nih. Romer, Jungler, EXP. Ada Aku- tiga. Aku jungler. kamu Jungler, Bro. Aku Nama yang seneng lihat Kingdom. Kompak kan. Satu Jungler satu, Coach Chico. Di aku rasa Romer juga sih. Onyx juga rame tuh. Romer juga. tapi EXP bisa sih. Karena EXP dia level 2. Oh mau Risoles. Untuk mobilitas dari Baxia. Donat. Kamu banyak maaf terus loh. Aku mau ini. Lah bro. Kamu mau apa sih? Kamu mau. Jadi dengan jumlah otomatis kan mobilitasnya ada tuh. Mas Bojone kita oselin cantik banget ya. Cepat terus juga. Hemat Iya kan? dong suami gua bro. Glowing mah. Betul. Dan Onyx walaupun Suaminya mereka menang Vincentia melawan gua ya, Sixto rival di Livata ya. kemarin di final upper bracket. Tapi bukan berarti ketika RRQ-nya keluarin strat yang lebih Pokoknya kalau grand final ini kita harus enjoy guys. Jadi mereka udah sadar. Aja. Ini kan hari terakhir jadi banyak kemil ya, kita habisin dulu makanannya. Ini Aja dengan sama Putra gak diajak. ya, Aja sama Putra nggak permainan diajak yang mas. lebih Aduh banyak nggak ada strat, tiketnya lebih bro. banyak Di sini aja susah Suruh masuk. belajar. Belajar Tigril Pove Dari dulu. berapa ratus masih ada. Dari 3 awal ini deh dan juga Nih, Beb. band yang sudah dilakukan. Ada sesuatu yang berbeda gak ini dari Wah. band yang biasanya? Lebih Atau kompak. masih biasa dulu nih? Karena ini masih game yang pertama. Ya masih biasa sih. Apalagi Onyx ya. Onyx itu selalu menjadi tim Oh yang itu menteri-menterinya benar-benar nonton di atas ya. otak-atik dari segi Iya, draftnya, apalagi Beb. mereka di second pick. Dan Di ingat VIP mereka kah? dari upper bracket mereka bisa Iya, memilih untuk game pertama dan mereka memilih second pick tadi. fleksibel ya dengan last pick. Lebih fleksibel. Dan mereka kayak emang lebih suka seperti itu, Pak. Ya, kayak ngagetin aja nanti terakhir kan. Gila, gila. Kalau misalkan second pick itu dia last picknya tuh terakhir, satu pick terakhir kayak kemarin contoh Kaja itu yang bikin Lihat semua insan orang jinnya cucu Dan jin di sekarang, respect Chico, ya. ini kita mau tanya dari Oh, sudut iya. pandang coach nih. Sekarang mungkin dari hero-hero yang dibilang OP ataupun yang emang on meta Wajir, nih, back sana keluar lagi ya. Lu sendiri, lebih enak first apa second sekarang? Enak Moskov gak sih, Beb? hero OP-nya itu kan Iya, banyak. iya. Bisa di trade jadi biar second. Ayam goreng Pak Supar Semarang udah kangen istriku. Survive skill. Siapa? Apa ayam Balik goreng lagi Pak dan Supar? back sana Ada, beserta Beb. Teris Ayam Wak, goreng cuy. kamu. Terus itu siapa yang donate? Siapa? Baksianya Rom. Gak Bilang tahu. istriku pernah ngajak makan kamu berarti. Gak pernah, Beb. Lah itu tadi. Yang sebenarnya agak ditinggalkan dengan tim lain, tapi sebenarnya tadi sebenarnya jadi
RRQ menang please. Wah, Amin. menarik sih karena kayak force Onyx buat pakai hero-hero yang mungkin punya damage ya. Joy ini. Terizla, Dan buset. kalau misalkan yang dilihat 1000 untuk tahun damage, aku di penjara. Karena linknya juga ada di band, Hayabusa juga ada di band. Ini Vexana deh. Wow. Lancelot. The old classic Kairi ya. Oke, ini dia deretan hero yang memang sudah diamankan. Sangat-sangat kaget juga mungkin kita melihat Vexana dan Lancelot jadi langsung Gila, saja. Lancelot. Ya, geser, bakar semuanya. Welcome to Grand Final! Bersama dengan Ranger Mas dan juga Pastinya untuk mengawal siapa yang akan mendapatkan trofi terbaru dari MPL Indonesia Gila. 2019. Trofinya sih bagus banget ya. Immortal, Trofi MPL. yang dimana ini trofi pertama terbaru yang Baru akan soalnya. didapatkan oleh dua tim, Iya. dua raja, satu juara, dan bahkan ingat Onyx kali ini bangkit dari peringkat 9, kalau RRQ bangkit dari kegagalan season sebelumnya. Konsistensi yang harus dipertunjukkan juga oleh kedua belah tim Best of 7 akan semakin dramatis. Bukan hanya dramatis, kita tidak mungkin menunggu adanya match cepat, tapi kita pasti menunggu adanya match keras. Betul? Part 3, apakah akan terjadi? Seharusnya kita akan lihat bersama-sama karena Lennon Kok nggak sama KB, Mas? sudah menanti KB kita untuk kerja, membuka guys. game yang pertama. Dua raja, satu juara, MPL Velodrome, tepuk tangannya! Let's go to the lane knockdown! Wah, vibes grand final memang selalu Anjir, Glungnya ngambil skill membuat 2 dulu, merinding guys. tentunya. Tapi di arah tengah sudah terlihat bagaimana agresivitas dari Suns yang memberikan poke damage terhadap Rin sehingga setengah dari full HP-nya sudah harus tergerus. Sementara Little Wonder dan River sudah mulai dikuasai juga oleh Onyx. Dan ini dia keuntungan Keyboy dengan Kalea. Dengan kondisi dia bisa melakukan cover atau melakukan initiate terhadap Suns. Dan yang belumnya Waduh, kalau kita lihat ini Kairi bakal coba untuk di-poke dulu ya. Kairi jangan sampai terbakar, satu poin kill bisa didapatkan, Retribution bahkan harus dikeluarkan. Zoning out udah mulai terjadi, 4 pemain dari Team Onyx melakukan cover. Dia dapat nggak ya Ketimbang tadi, guys? Kairi harus kehilangan turtle pertama Blizzardnya. mereka. Iya rugi banget pastinya ya, tapi so far so good untuk keduanya. Tabrakan dari Sutsujin juga udah mulai coba untuk mengganggu. Wop, Keyboy ditangkap. tapi belum punya Tsunami Slam, itu tidak mungkin cukup untuk dia melakukan team fight. Reset adalah sebuah jawaban atas hampir kehilangan Kairi. Ngeri banget ya kayak ngelihat sama-sama nyebrang juga ke area jungle-nya. Seperti biasa kalau kita ngintip juga, wop, Idok. Tapi Idok, kalaupun sekalipun di commit, dia butuh Tapi Kalea Keyboy damage sih ngeri tambahan. banget ya dari kemarin, Karena guys. satu hal yang mungkin belum dikeluarkan sama Idok adalah Revitalize dan itu sangat dibutuhkan untuk di turtle ini. Benar, penting banget ya pastinya. Gimana caranya Badut. bisa memenangkan setup terutama RRQ bisa menggunakan adanya efek sisi yang besar dari Dairen juga untuk bisa mengganggu nantinya dan membantu ke area setupnya. Oke, Dairan sudah melakukan setup menuju ke mid lane. Oke, Mencari level Diren. 4 terlebih dahulu, dimanapun mereka berada. Sosojin berhasil membuat Sans Flicker menuju ke belakang. Tapi setup menuju ke arah. Nah, level 4 ya, level 4 ya. Ditartel nggak sih, ditartel nggak sih? 3 pemain dari tim Pegangin RRQ. langsung Lancelotnya, Meskipun begitu, hati-hati loot pingnya ya. ingat, ini berada di level 3 untuk Rins. Ya, dan ini informasi mahal juga. Sunsnya nggak ada flicker. Bisa aja ditabrak. My dan bakal ada God, lihat kontak. Kairi mencoba untuk datang tapi ditutup oleh Sword Tyrant. Dengan pertamanya execution-nya cancel. Tampaknya Retribution yang on point. Berhasil di tangan dari Nice. seorang Riz. Ternyata Retribution-nya base. Membuat tim RRQ hampir saja kehilangan satu mereka yang pertama. Flicker dari Nice Keyboy. banget, gila, nggak ada yang mati loh. Membuat Kairi terhenti Iya, pergerakan. Rins yang dapat. Real, itu dia penalty zone yang langsung connect ke Wah, Kairi. gua suka Dua banget kali nih di dia Rene mirroring ke ancang-ancang. Kairi, Full udah phantom itu. execution. Sutsujinnya Cuman patternnya bayangannya langsung aja. ke jungle Aja. musuh ya. Wah, kira ini Kairi nih. Kali ya, mau maju gak bisa dan itu dia tugas yang bagus banget untuk bagaimana EXP laner sebagai Mister frontliner kita nggak kelihatan di sebagai yang kamera, nge-zoning kasih juga tahu, guys. dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Mereka bisa secure ke arah dari turtle yang pertama. Oke, secure ke arah turtle tapi bukan berarti mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ini dia dengan dua-duanya pesawat, ya kan? Dua-duanya tapi lihat di depan sana dengan adanya Onyx sebagai 3 prediksi dan RRQ 1 bukan tanpa alasan, memang Onyx too strong, Onyx bangkit dan bahkan Riz di depan sana coba dipaksa menuju ke arah belakang. Permasukan dari tim Onyx hampir saja mendapatkan Tsunami Slam for nothing. Wah, Purify save day for this time. Yep. Membuat Onyx kehilangan Tsunami Slam. Tapi informasi yang sering kita dapatkan adalah satu orang yang berani ngeluarin Tsunami Slam untuk trigger Purify itu Baloyski. Baruski dan sekarang gila Baxia sih Keyboard. early game-nya Tapi ya, bener-bener informasi ganggu banget ya. Purify itu tadi memang scope tapi looting. Zoning out terlalu sakit dari seorang Giant bahkan Lutfi akan rebut dan Mahal.
berhasil menutup jalan dari Kairi itu langsung lebih dalam lagi dan membuat para pasukan tim RRQ berhasil steal terhadap para buff. Dan lihat itu dia, turret travel dari Breeze berhasil melakukan rotasi dengan sangat cepat membuat para pasukan tim Onyx mereka kehilangan jungle-nya. Ya, early yang cukup baik dari Gila, RRQ, mereka Kingdom, no. dapetin banyak banget keuntungan. Langsung dan ya. komit yang dilakukan oleh Onyx untuk menuju ke arah Rins ternyata belum menjadi trade dan Sutsujin. Hati-hati. Masuk ke arah down dari top lane. Ingat ini Savero. The rookie monster from Onyx. Ini harusnya mental Savero. anak-anak udah ready buat lawan Satu Onyx sih guys, Savero harusnya. menggetarkan play Soalnya kemarin dibantai. Jakarta International Velodrome. Jangan lupakan, Enggak, ini dibantai Savero hitungannya itu. sekali lagi. Didikan Paman Wei. Lumayan Paman lah, Wei, lumayan lah. Uncle Wei ya. Alright, tapi turtle yang kedua sekarang sudah muncul juga. Beda Belum banget ada langsung inisiasi mainnya. Berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim. Langsung Sembari sadar gitu, menjalankan guys. tugasnya masing-masing dan ya, dengan menuju menit yang kelima, pertukaran lane sudah dilakukan juga oleh Toy yang bergerak ke arah bawah sebagai Oh my god, Tsunami Slam, no following up TMS, berjuang Sir Kairi, Flanking Gaming yang berhasil mendapatkan risk, membuat para pasukan dari tim Onyx masih mendapatkan satu kill, tapi jangan lupakan, Kairi harus menuju ke arah belakang, Savero is coming, this is Savero, the rookie monster from Onyx, berhasil mengusir, walaupun bukan point kill. Oke, Sutsujin mencoba untuk masuk lagi tapi tidak akan Aman ada aja, inisiasi Mouse berlebih yang Cognate ia tajir, lakukan. Mouse Cognate tajir ya Selagi guys mereka ya. juga kekurangan dari segi kuota. Really? Tapi Oni dapat turtle di sini. Itu dia Kairi, salah satu the power Berturret of lumayan. jungler yang Hah? dari Onyx. Turret lumayan. Bisa dibilang sempat menjadi number one jungle on the world. Aha. Tidak bisa dibungkiri dengan Lancelotnya, jujur. Kairi Lancelot, ini benar-benar salah satu rindu yang gua tunggu banget untuk seorang caster melihat Kairi dengan Lancelotnya. Diobatin ya. Diobatin banget. Karena dari kemarin kita Moskovnya sih harusnya late game enak banget, guys. Ke Julian ya kalau mau main asli. Kalau nggak kena glue aja ini mah. Tapi sekarang Lancelot kembali muncul. Soalnya Walaupun covernya masih banyak kan, masih ada dipegang Diren, sama ada Raki Baxia. ya, tapi udah mulai coba untuk dikejar lagi oleh Harus Onyx salah satunya dengan dapatnya main Natal. samping Dan Moskov juga sih. tadi, Lui paling. serta dari itemizationnya dari kedua belah mid laner sama-sama dengan adanya Glowing One mencoba untuk menutup atau mempersempit lagi adanya efek lifesteal, efek heal juga terutama untuk Kalea nih yang cukup penting karena emang healnya gak terlalu gede. Tapi lumayan banget kerasa untuk bisa menjawab fight jangka panjang. Dengan kehilangan 1.500 gold, sadar nggak? Apa tuh? RRQ harusnya lebih aware. Mereka memang unggul, tapi lihat gimana cara Onyx nge-handle laning mereka. Bahkan 1.500 gold ini seakan tidak ada artinya untuk para pasukan dari tim Onyx. Gold is just number. Yap. Tapi Lihat, invasinya nggak terlalu menyeramkan untuk 1.500 gold di early. iya ya, masih agak coba untuk sedikit menahan juga, nggak mau yang terlalu agresif. Tapi RRQ mereka punya keuntungan. yang Gila, cukup langsung banyak dari wings segi per draft yang item mereka ya. bawakan. Macro play. Louis dan juga Moskov ini bakal jadi PR nantinya. Apalagi kalau misalkan Onyx dalam keadaan yang tertekan. Lane jauh Geser itu bakal dikit. susah banget pastinya nanti. Kamu yang geser dikit ya. Oke, problem utama yang dimiliki dari Onyx adalah mereka jangan sampai termakan dengan delay waktu yang diberikan oleh RRQ untuk Toy. Toy diberikan delay waktu yang sangat banyak untuk membawa game ini menuju ke mid to the late game. Minimal banget ada di late game. Karena itu Toy baru bisa untuk team fight. Sedangkan dari tadi early game, no Toy. Dan teorinya kalau kita ngelihat ya, RRQ kan menjalankan match lebih banyak ya. Karena kan mereka sempat turun juga ke lower bracket. Yes. Dan mereka belajar banyak banget nih. Terlihat bagaimana mereka mengontrol. Gila ya, sekali mainnya lebih dari rapi hype kedua tim, yang guys. dibawa Nggak ada oleh gerakan-gerakan Unggul, tapi yang agak sedikit ketahan jadinya. agresif banget. sampai bikin kill-killan gitu Betul enggak banget. guys. Lihat menuju ke arah Turtle. Para pasukan Rapi, dari rapi tim Onyx mainnya. telah Kedua memberikan tim vision ya. yang sangat jelas. Mencoba untuk melakukan sedikit delay supaya Kairi bisa mendapatkan para buff terlebih dahulu. Bahkan Savero sampai turun gunung untuk membantu team fight. Idok ditutup jalan untuk bisa maju. Tapi sebenarnya masalah utama mereka ada di Dairen. Keyboardnya? Sampai Dairen melakukan zoning Buset. out. Kairi masih mencoba hobi untuk sekarang Turtle. Dan Turtle yang kedua didapatkan oleh para sekarang tim Onyx. Lutfi masuk terlalu dalam. Jangan sampai Lutfi mengeluarkan flickernya untuk defensif. Dan didapat sana. Nah, Lutfi-nya bisa nggak sih nih? Mencoba dibalikan kembali ke depannya Tsunami Slam. K-Boy, right at the moment. Berhasil mendapatkan satu bom Mati, cocok Sujinnya, cocok. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Rupanya tadi- Itu dia, Kairi dengan Rupanya tadi slotnya. udah mundur Dapat ya, mesin Beb. mesin. One setan, Kairi bermain dengan panjang. Nggak, kok digas ya glue-nya ya? K-Boy merubah Tadi kan segalanya. udah mundur, Beb. Untung total untuk Onyx. Oke, dan walaupun memang agak ke-distract sedikit ya dengan adanya dorongan Pemberani, dari Toy guys, itu si Sujin, sendiri, guys. tapi team fight 5 versus 5. Onyx sangat-sangat kuat dengan banyaknya sisi yang mereka bawakan. Itu glue-nya lagi Dan skill sabarnya 2, juga anjir. Keyboy membuka Tadi juga Tsunami Slam, udah terpancing Beb. Sujin untuk Naikin bisa yang tolong yang menumbangkan nggak kedengeran Lutfi. yang. Right in the Kuncinya tadi moment. udah Tapi mundur ragu kan, Beb. banget untuk Iya. tim RRQ untuk bisa melakukan kontes. Itu mundur cuma buat nyari Maju-maju start. atau mundur-mundur hingga Dairen dengan tidak ada penalty zone yang keluar tadi. Ketahan ya. Ketahan, dia tidak bisa mengeluarkan. Yep. Dan kondisi di sana, kita tahu K-Boy memiliki Tsunami Slam, jadi Sujin itu melakukan kesalahan yang cukup fatal kalau saya bilang. Alright. Dengan modal ya. dengan Toy ngapain ya, sebuah farming X. dulu bro. Memberikan Kairi, Itu yakin MM kalau udah dari Trinity 1.000 orang gila dan itu. Kairi penalty zone for nothing.
Itu dia, dari sekian banyak orang. Sabar membicarakan aja guys, ini Toy menjadi belum main sebuah guys. prioritas. Toy mainnya menit 9 ke atas nih, udah main nih harusnya nih. Oke, upaya Bentar lagi objektif item mungkin Trinity yang jadi guys, dilakukan DHS, juga Golden Staff, mengusir Corrosion Kairi ya. untuk tidak memberikan adanya Emang- clear di arah emang- bawah, sehingga emang gitu main poin Moskov, turret guys. berhasil untuk dikantongi juga, walaupun memang akhirnya ada upaya yang dilakukan Oh, oleh dapat, Safero dapat, di atas Sosudin. dan pencurian terhadap satu buah purple buff. Tapi Coba, dibalik nah Sojin Trinity ya. dengan sifatnya dia yang Nah, dingin, ini nih, karakternya lihat yang nih. menyeramkan. Tapi ternyata agresivitas ada di dalam dirinya. Kalau udah Dalam Trinity gini, MM Hari enak kemarin, guys. Walaupun dia turun sama Onyx. Jadi tinggal tombak pasti dengan tsunami slam, connect gitu. tanpa falling of damage, betul-betul berkebalan saat bahkan Comet dengan flicker yang dikeluarkan. Comet sangat baik, tapi ini dia Safero mencoba menerapkan risk, damage terlalu besar. Ya, Nicholas depan sana, kemana Thompson lagi dapat di dapat- Rene? Tapi Safero, the rookie monster from Onyx, membalikkan semua keadaan yang dimiliki dari tim RRQ. Bahkan Hah? seakan-akan Daryl tidak memiliki daya power untuk bisa bertahan dengan damage yang cukup kuat. Kairi masih mau lebih, mencoba untuk melakukan sedikit distraction, tapi Lord terbuka dengan sangat bebas. Safero, itu dia. Satu sosok Aduh, Safero kalau udah pakai Harit, cos, serem banget, cos, Safero, cos. Terbuka kesempatan untuk Onyx secure menuju ke arah Lordnya. Dan PR-nya adalah ini gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju Lancelotnya Kairi. Betul sekali, mereka tidak punya stopper pasti. Tapi mereka benar-benar mau nge-delay permainan yang dimiliki dari Sabar tim ya, Onyx. belum main Tapi Toynya nih, nampaknya belum main, masih mereka ngancurin mungkin turret, agak guys. sedikit salah untuk mendelay initiate dari Kiboy. Si Diren tiba-tiba jadi loot pick gitu guys. Ultinya kemana tuh? Tapi apa yang dibilang sama Ranger Mas juga aku cukup setuju sih. Dari 1.500 gold di Enak. early game tadi dari RRQ, mereka nggak ada pergerakan berlebih lagi Belilah. untuk bisa melipat gandakan keuntungannya. Betul, seakan-akan itu Enak nggak itu. berguna dengan 1.500 gold. Dan sekarang kita menyaksikan di mana Onyx tahu Susujin nggak ada cover di depan sana. Susujin bisa dimakan di commit. Suns dengan flicker yang dimiliki dan itu the one and only Yap. skill escape yang dimiliki dari Suns. Alright, split push juga sekarang seolah sulit ya untuk RRQ karena mereka juga butuh banget sosok damager nantinya di dalam satu buah team fight 5 yang selalu dibawakan oleh Onyx. Kalau untuk real time victory rate-nya ini memang tipis aja, walaupun keadaannya juga sekarang masih Oh, tsunami slam pun juga Idol. Revitalize mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi nampaknya dengan Wah. Lord temukan sangat bebas. Membuat lepaskan dari masih. tim Onyx kali ini tidak melakukan following up. Kayaknya keputusan yang cukup berat dimiliki dari Kiboy. Dan Idol masih itu strong. Yap. Lihat dengan pasif turret, but it's okay. Turret tetap akan pecah untuk di atas menit ke-12 dengan volley defense yang tidak ada. benar, tapi hanya berupaya mungkin ya untuk bisa menarik perhatian pemain-pemain dari Onyx agar tidak bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Sehingga ya kalau ngelihat dari Networknya bagaimana nggak terlalu jauh sih, Idol guys, ini networknya. masih selamat ya, it's okay. Sehingga ada clear juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Santai, Dan santai. balik lagi Onyx, mereka harus bisa mewaspadai bagaimana diversion play yang akan bisa merubah keadaan. Karena visionnya juga sekarang RRQ lumayan luas nih dengan hancurnya inner turret Kiboy yang top dan tertahan depan sana, penalti soal Nih, Moskownya udah main nih. dengan parah. Gila, sana sakit tim kan? Onyx mencoba untuk kembalikan Tapi ke Safero-nya Safero, ngeri menuju juga. batang hidungnya. Dan ini dia, Lutfi. Satu zoning out yang berhasil dilakukan Konsil? dan Kiboy berhasil dengan adanya Susujin yang terdeteksi. Sumpah ini Susujin sih ketangkap terus ya Susujin ya. Kill tambahan Kiboy, the initiative power from this is your boy. Dan bakal lihat flicker power defensive dikeluarkan oleh Sun Tyrant. No initiative power, laning management yang sangat baik berhasil ditanggulangi oleh tim Onyx. Lihat, Lord kali ini memang masih jauh. Tapi dengan Cobain nggak? laning Enak. management, mereka staking minionnya. Mereka Pakai nggak mau cabai, terlalu mantep. terburu-buru untuk top dan bottom lane-nya. Ya, dan bahaya juga Kiboy. Kalau misalkan memang inisiasinya selalu bisa membuahkan hasil, ini fleeting time akan jauh membuat nantinya Tsunami Slam akan lebih online. Ya, bukan hanya lebih online lagi. Tapi lihat, untuk high ground defender mereka hanya punya Moskow. Para pasukan dari tim Onyx, mereka sudah menguasai 3 laning. Gak kuat Bahkan lihat nonton dapat deg-degan lane. terus, Secara iyalah. tidak langsung, itu staking minion yang ditahan. Supaya nanti mereka, para pasukan dari tim RRQ, akan coba nge-clear terlebih dahulu sebelum mereka tim fight. Kiboy diawal. ngeri guys, Minimal main kali aja guys. Ada Toy lah ya yang bisa 3 kali Susujin pegang mati lane di yang Smackdown berseberangan kali ya, guys. juga. Tapi ya ini membuat akhirnya tim play untuk bisa 4 versus 5 ini bakal susah buat RRQ. Apalagi Onyx dengan adanya Suns membawa Vexana, dia punya summon unit. Jadi seolah-olah ini 6 versus 4. Oke, 6 versus 4. Seolah-olah ya. Tapi ini jangan lupakan, Ul. Time is ticking.
Waktu yang dibuat RRQ untuk ngedelay pada pasukan dari tim RRQ agar Moskov. Udah sakit dan banget Itoy Kairi-nya, sudah jadi. gila. Mereka sudah berada di posisinya. Dan Pak Didok di depan sana memilih untuk menggunakan Tsunami Slam untuk Tyrant. Membalikkan kembali keadaan. Belum ada penalti zone. Mr. Spill of Distraction. Ini bahkan lihat Susuji mencoba untuk melakukan sedikit flanking menuju ke arah Kairi. No reach for this time. Got magical damage. Tapi Kenapa Tyrant masih ngincar available. Kairi ya? Dia pun tumbang. Tersisa 3 pemain saja untuk para pasukan dari tim RRQ untuk melakukan kontes. Apa akan mereka lakukan? Karena Tyrant gak ada jalan untuk pulang. Tyrant akan ter-take down. Nowhere to run. Alright, 3 pemain hilang. Kok pada ngejarnya Dan Kairi ya? RRQ Udah tau Lancelot, bisa susah gitu. mendapatkan juga Rins yang memang selagi menjadi Saveronya target ya, Beb. bulan-bulanan. Susah Mungkin juga, bisa Harit. cari angle yang lain. Susah ya. Kita gak ngeliat diversion play yang coba Mas tabrak Abra dari dia kalau sisi hari Maksudnya lain. damage depan-depan aja sama Moskov nggak sih? Fokus ke Depan PS2 Red. depannya. Mencoba untuk melakukan defense. Itu tidak akan bisa dilakukan. Karena dengan full revive yang dimiliki Toy. Gak bisa menghindari damage dari seorang Kairi. Even Kiboy dia bisa hindari. Tapi kayaknya gak bakal bisa. Dan sekarang Kalau Idol Moskov tuh high ground ya, butuh Beb. di Iya. garis depan bersama dengan Dairon. Alright, Tapi dan Lancelot sekarang ya. pemain ke-7 berarti dari Onyx High ground nggak sudah enak. mulai akan dikawal menuju ke arah tengah. Menuju ke PS2 Red. Mulai masuk ke arah belakang. Kiboy di depan sana. Oh-oh. Katakan Kiboy! Tsunami Slam untuk Tyrant. Following up damage yang sangat besar Moskovnya dari Toy. enak nih, Tapi Moskovnya. Tidak ada melakukan following up dari seorang Onyx. Dapat masukkan dari Kiboy. Mereka memilih menuju ke arah belakang. Kehilangan Kiboy dan Palempe. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. Damage turret tidak bisa Oh, dibendung. itu high Membuat ground pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menukar Kiboy dengan Tyrant. Setidaknya at least. Aman, 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 aman. Mereka Gila, Yes, Savero. dan mereka Ini cuma Savero hanya hari terjago yang di Indo. Pengawalan Iya, terhadap jago, satu lane jago. aja. Jago banget Dan ini tenaganya Haritnya, masih sumpah. bisa ditahan sehingga Savero, guys. tidak mengalami kerugian yang terlalu Gua banyak akuin, guys, setelah nggak bohong gua. munculnya Lord tadi. Jago banget dia. Base turret top dan bottomnya masih cukup terjaga dan Tapi Onyx RRQ enak, mereka Beb. Dua harus high kembali ground low, kan men-set up masuknya bagaimana ini. untuk bisa Iya, mendobrak cuman lini pertahanan butuh dari item. RRQ dan perlahan-lahan RRQ tinggal sabar aja. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan defensifnya momentum, enak, iya. bisa pick off 1. Itu bakal menjadi sebuah Ini harus titik ini balik harus juga damage untuk mereka. depan-depan Walaupun sih. memang kalau kita Soalnya lihat dari mage segi mereka fake poinnya, sana, guys. terpaut cukup jauh di angka Ngepoknya 5.000. nggak terlalu kuat Iya. kayak hero Beberapa lain. pick Moskovnya off harusnya yang aman. Bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Satu Kalau hal ditemenin yang ya. paling mahal yang dibuat Sama Onyx Terizla adalah ya, Beb. mereka Iya. nge-shutdown Dairon. Dairon Enggak, Terizla totally sama offline Sosujin ke dengan belakang. Terizla Di temen powernya. Ido aja. Iya. Totally offline. Karena- Gak ngeliat sama sekali penalty zone yang on point. Benar, karena Dairon juga satu-satunya mungkin ya yang bisa bener-bener nge-lock Kairi. Kayak tadi kita lihat di Turtle 1 kan, itu Kairinya susah banget buat Cascale. Ido, lihat target belakang mereka. Gila, Yaitu Toy Kairi. dan Kairi. Bahkan dengan retributionnya berhasil didapatkan. Dan saat following up damage, fokus menuju ke depan termasukkan dari tim RRQ. Belum ada yang berani melakukan following up damage. Karena damage yang mereka miliki cuma dari Toy. Reed sekalipun gak bisa berbuat banyak. Tapi lihat, dengan adanya surprise tambah ada Kiboy! Menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Bisa tahu ya, Menuju ditelein sana ya. para pasukan dari tim RRQ jalan Reed. Ternyata flanking gamenya gagal. Toy free hit dari belakang. Target utama mereka. Savero lihat target utamanya. Toy versus Savero. Dan jalan untuk GG. pulang. Dan ter-take down. One last GG. man standing. Oleh GG Sosojin Onyx, dan GG Nene Onyx. Bencana. Alright, dan kali ini hanya menyusahkan Sujin apakah mampu untuk bisa bertahan? Gak akan mampu. Pesta bukan sangat bebas. Susujin gak ada jawaban untuk melakukan defense. Dan Sang Raja Langit. Ten. Gila. Satu kesempatan diversion yang ternyata terbaca. Kiboy Terlalu bolong berhasil sih, untuk banyak bisa keculik.